Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Lestari dari 11 1. Di sini saya akan membuat video tutorial Jobsheet Teknik Layanan Jaringan, dan yang mengampu tugas ini adalah Bapak Azhar Al-Afghani. Judul dari tugas Jobsheet ini adalah membangun rancang jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Di sini langsung saja masuk ke video tutorialnya. Jadi, bahan dan alat yang digunakan adalah laptop atau komputer, 2 mikrotik. Jadi, untuk 2 mikrotik ini salah satunya akan dijadikan switch. Untuk router pertama itu saya akan menggunakan router mikrotik yang ada WLAN-nya, jadi tidak membutuhkan akses point. Tapi untuk mikrotik kedua itu mikrotik yang tidak ada WLAN-nya, tapi itu tidak perlu menggunakan akses point lagi. Terus kita menggunakan dua kabelan. Jadi dua kabelan itu untuk rute pertama dan rute kedua. Terus kita membutuhkan aplikasi Winbox dan handphone untuk ngecek nanti apakah berhasil atau tidak. Yang pertama, colokan kabel USB ke Ether 1, kabel PC kita sambungkan ke Ether 4. Kalau misalnya sudah, langsung saja buka aplikasi Winbox dan tunggu IP-nya muncul. Karena di sini saya tidak mendapatkan IP-nya, jadi saya pancing dan masuk ke Windows R, ketikan ncpa-ncpl. Oke. Masuk ke Properties, pilih version 4. Masukkan IP ke Properties. Masukkan IP 192.168.88.1. Oke. Kalau misalnya udah, tunggu sampai IP-nya muncul. Oke, kalau misalkan baru terhubung, kita reset dulu mikrotiknya. Terus kalau misalnya udah, kita tunggu sampai keluar. Kalau misalnya udah, kita masuk lagi ke aplikasinya, dan kita masukkan IP dan konekkan. Kalau misalnya udah masuk, langsung aja kita ke IP interface. Langsung aja masuk ke IP interface. Klik Ether 1, namain ISP, dan kasih komen internet. Untuk yang kedua, klik Ether 2, kasih komen VLAN. Terus di sini saya lupa memasukkan nama untuk di atasnya itu. Jadi kita masuk dulu ke IP, identity, kita kasih nama, itu nama kita sendiri yaitu Nabila Router 1. Kalau misalnya udah, klik Ether 2, kita klik plus. Di situ ada jajaran dan kita pilih pilihan, terus kita kasih nama siswa untuk yang pertama. Pilihan ID-nya itu 10. Pilihan ID-nya itu 10. Kalau misalnya udah, interface-nya itu Ether 2. Jadi untuk yang kedua itu sama kayak tadi, cuma namanya itu kita ganti guru. Pilihan ID-nya itu 20, interface-nya tetap Ether 2. Kenapa Ether 2? Karena Ether 2 udah ditentukan oleh guru pengampunya. Kalau misalnya udah, jadi karena ini untuk router pertama yang menggunakan mikrotik yang ada WLAN-nya itu, jadi kita aktifkan dulu WLAN-nya. Kalau misalnya udah, masuk ke DHCP client, pilih Ether 1, oke. Langsung masuk ke IP address. Di sini udah ada 1, terus kita tambahin lagi. Masuk, kasih IP 192.168.40.1/24. Pilihan 1 siswa. Untuk yang kedua, 192.168.60.1/24 untuk VLAN 2 guru. Dan untuk yang ketiga, 192.168.20.1/24 itu untuk VLAN. Masuk ke DNS servernya 8.8.8.8. Oke, kalau misalnya udah, kita mau IP firewall, pilih NAT, generalnya itu kita out interface-nya itu pilih Ether 1. Kita langsung masuk ke actionnya itu kita masukkan masquerade, terus udah. Oke.
Selanjutnya masuk ke wireless, masuk juga ke security profile, general, masukkan name-nya itu UKK des 24 23. Jadi 23 itu nomor absen aku sebagai siswa. Modenya itu pilih Dynamic Key, WPA PSK dan WPA 2 PSK-nya itu kita checklist dan masukkan password yang sudah ditentukan oleh guru pengampunya. Masih di wireless, kita masuk ke Wi-Fi interface, masuk ke wireless, kita ganti SSID-nya jadi UKK, modenya yaitu AP Bridge. Selanjutnya masuk ke IP DHCP server, terus masuk ke DHCP setup. Kita pilih yang pertama itu pilihan satu siswa. Next, next, next. Nah, di sini kita ganti IP address-nya itu yang tadinya 2 jadi 10 dan yang tadinya 254 tuh jadi 50. Ya udah, next, next, next. Terus yang kedua, kita masukkan pilihan dua guru. Next, next, next. Terus kayak tadi diganti. Ini kenapa diganti? Karena untuk IP address-nya itu udah ditentukan di sama guru pengampunya. Terus next, next, next. Nah, kalau misalnya udah masuk ke IP hotspot, terus kita masuk ke hotspot setup. Hotspot setup, terus kita pilih WLAN. WLAN, terus kita next, next, next. Sama kayak tadi, IP address-nya itu diganti. Yang tadinya 2 belakangnya jadi 10. Dan yang tadi 254 itu jadi 50. Next, next, next. Terus ini DNS name-nya itu eh, diganti sesuai apa yang dikasih sama guru pengampu. Kalau aku itu portal SMK titik SCH titik ID. Next, 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 next aja udah. Terus kalau misalnya udah masuk ke hotspot, masih di hotspot, ini masih di hotspot, masuk ke user profile, namanya itu diganti capsec. Limitnya itu 512K. Selanjutnya, oke, untuk yang kedua itu guru, limitnya itu 456K. Dan untuk yang ketiga itu siswa, limitnya 128K. Masih di hotspot, eh juga masuk ke user, klik plus, name-nya itu kita ganti capsec, passwordnya itu sesuai apa yang dikasih sama guru pengampu yaitu 123, profilnya itu capsec. Nah, yang kedua itu guru, passwordnya itu 456, terus PP-nya itu, profilnya itu guru. Untuk yang tiga itu siswa, passwordnya 789, pas profilnya itu siswa. Selanjutnya itu masuk ke file, pilih hotspot slice.html. Terus kita keluarkan dan tampilkan di desktop. Klik kanan edit di Notepad++. Kalau misalkan ada di Notepad biasa itu nggak apa-apa. Terus kita ganti menjadi selamat datang di SMK Muhammadiyah Lemah Abang by Nabila. Karena di sini udah ada SMK sampai Lemah Abangnya itu. Jadi kita tinggal namain by Nabila aja. Terus kalau untuk nge-save-nya itu kita klik Ctrl S. Dan kalau misalnya udah dari desktop itu kita masukkan lagi ke file. Nah, ini untuk langkah selanjutnya itu untuk pengecekan ini berhasil atau tidak. Jadi langkah pertama itu kita masuk ke WiFi di handphone. Terus kita klik dan masukkan passwordnya itu 1 sampai 8 sama apa yang tadi kita masukkan di konfigurasi tadi. Terus kalau misalnya udah, nanti bakalan langsung masuk ke eh loginnya gitu. Nanti kalau misalkan udah, ini si seperti yang tadi kita ganti itu jadi SMK, selamat datang di SMK Muhammadiyah Lemah Abang by Nabila. Nah, di situ kita masukkan capsec, passwordnya itu 123. Oke. Kalau misalnya udah, di situ kalau misalnya berhasil, IP-nya itu 20. Ini untuk konfigurasi pertama, router pertama udah berhasil. Ya, kalau misalkan router pertama udah, langsung masuk ke router kedua. Router kedua juga kita reset dulu. Kalau misalnya udah di reset, terus masuk lagi ke
tampilan Winbox-nya itu kita masuk ke bridge, masuk ke ports, klik plus, interface yang pertama itu kita klik plus, kita pilih interface-nya itu Ether 1, oke. Klik lagi plusnya Ether 2, interface-nya itu Ether 2, oke. Yang ketiga itu Ether 3, oke. Yang keempat itu Ether 4, oke. Kalau misalnya udah masuk ke switch, pilan, kita klik plus lagi, masukkan portsnya itu, masuk ke switch, kita pilih pilan, terus kita klik plus di pojok kiri itu, uh, pilan ID-nya itu 10. Nah, di bawahnya itu kita pilih Ether 1, 2, dan 3. Oke, kalau saya udah, kita klik plus lagi. Terus kita masukkan plan ID-nya itu 20. Dan yang di bawahnya itu, eh portnya itu Ether 1 dan Ether 4. Masih di switch juga ini, tapi kita masuk ke port. Klik Ether 1, pilihan headernya itu diganti add if, defaultnya tetap 0, pilihan mode-nya jadi secure. Oke. Untuk Ether 2, pilihan mode-nya itu diganti pakai secure, dan pilihan headernya itu always strip, defaultnya itu 10. Oke. Eh, untuk yang Ether 3 itu sama, VLAN mode-nya secure, VLAN header-nya itu always strip, default-nya itu 10. Dan untuk Ether 4 ini, default-nya itu diganti 20. Untuk yang VLAN mode dan VLAN header-nya itu sama kayak Ether 1, 2, dan 3. Ini tuh udah di langkah terakhir. Untuk pengecekannya itu langsung masuk ke Windows R dan colokan kabelnya itu ke Ether 2. Kalau misalnya berhasil, Ether 2 itu 40 dan Ether 4 itu 60. Dan video tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.